KPU mengajukan 76 sekian triliun, Bawaslu 33 sekian triliun, TNI Polri sekian triliun. Buat kami di DPR nggak ada masalah. Di pilkada kita tahu NPHD itu 28 triliun, tapi kalau data dari Menteri Keuangan, anggaran yang keluar totally baik dari APBN maupun yang NPHD APBD itu 37, sekian triliun. Ya, penyelenggaraannya buat saya no issue, karena itu adalah konsekuensi kita sebagai negara yang memilih demokrasi. Bahwa kemudian ada yang tidak efisien, oke, kita koreksi nanti. Ada yang bilang katanya KPU-nya mewah sekali sekarang hidupnya. Oke, kita koreksi. Mungkin yang kemarin 76 triliun, yang sekian triliun, besok kita akan evaluasi. Tapi kalau itu dikatakan nggak boleh, nggak bisa. Karena itu konsekuensi kita sebagai negara demokrasi. Nah, concern saya, khawatiran saya adalah anggaran biaya yang di luar itu yang jauh lebih besar. Kemarin saya diundang di Detik, karena saya pernah hitung 2024 itu, uang yang beredar nih, uang yang beredar pada pemilu 2024, kita hitung-hitung iseng-iseng aja, itu bisa sekitar 1.000 triliun. Terus orang tanya, hitungnya gimana? Saya bilang, caleg aja 1.000 triliun dalam sebuah pemilu. 10. Nggak masuk akal kan? Nah saya bilang gini, caleg satu partai dari DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota itu 20.486 caleg. Kali 18 partai itu udah 360.000 orang. Kalau ambil rata-rata satu orang 1 miliar saja, udah 360 miliar. Kalau itu yang minimal. Belum kalau misalnya capres dan cawapres. Maksud saya, yang saya bilang politik biaya tinggi. Kenapa? Kalau kita biarkan terus menerus, at the end moral bangsa ini akan hancur. Dan akhirnya apa? Kita akan, masyarakat akan memilih calon atau pemimpin wakilnya yang tidak rasional, yang mungkin tidak capable, yang pada akhirnya juga memarakkan korupsi, karena dia akan balikin cair duitnya. Balik. Nah, jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil dan Pak Presiden kemarin itu bukan mau balik ke, saya maknanya bukan mau balik ke DPR, tapi poinnya adalah perbaikan sistem, Mbak Rai. Ya. Itu yang mau juga saya sama Pak Dedi diskusi berapa kali, kita harus koreksi begini loh, bahwa sistem politik, sistem demokrasi kita, termasuk dalamnya sistem pemilu, belum ideal di Indonesia. Masih banyak problem, masih banyak masalah, maka kita harus perbaiki sistem. Jadi, dan pilihannya banyak, nggak harus balik lagi loncat ke pemilihan kepala ke DPRD, tapi masih banyak. Artinya kita diskusikan. Kita diskusikan, itu yang penting. Cuma masalahnya apa Pak yang salah ucap, apa Doni yang salah tafsir. Satu kampung dan gitulah. Iya, ini kita ini nanti coba nanti kita selesaikan sama Mas Sinton di top 10 ya. Yang terakhir soal politik dinasti. Standing position saya bahwa semua warga negara di Indonesia ini punya hak dan kewajiban yang sama. Ya. Kadang-kadang sebagai masyarakat biasa ada iri juga ketika 1, 2, 3 orang punya privilege gitu untuk menempatkan posisi tertentu. Tapi di sisi yang lain juga kita nggak bisa juga menghargai haknya. Nah makanya saya punya pengalaman gini di kami ya. Dulu ada istilah diskresi ketua umum dalam menentukan caleg, dalam menentukan calon pilkada. Nah dalam 5 tahun atau 2 periode terakhir ini kita ganti. Kalau nggak pakai diskresi berarti menghambat dong orang yang tadi punya privilege. Oh enggak. Nah kita buat mekanismenya. Jadi siapa saja orang yang mau jadi caleg, orang yang mau jadi pilkada, itu harus berproses 3 tahun minimal dalam partai. Dia ikut
Jadi yang mau aktivis, yang mau pengusaha, yang mau anak siapa, ponakan siapa, segala macam harus ikut. Ini secara keseluruhan partai politik atau sudah Seluruh Di Golkar. enggak, saya cerita di Golkar. Oh, Saya cerita di Golkar. Nah, jadi itu upaya kami untuk mengurangi ya adanya disparitas antara yang rakyat biasa dengan yang punya privilege, juga antara yang punya privilege dengan rakyat biasa. Jadi kita ini. Nah, jadi artinya dari sana saya menyimpulkan kalau kita bangun juga sistem yang tadi supaya menghindari alasan-alasan tadi soal legalitas legalistik formal dan segala macam itu, mungkin juga bisa dengan pendekatan itu ke depan tanpa kemudian kita melarang orang untuk ikut siapa. Jadi saya umum nih ya, nggak bisa pilpres aja loh. Kalau pilpres aja cukup Pak rakyat yang bicara. Saya baru ngomong, itu aturan berlaku sangat bagus di Golkar kecuali bagi Gibran. Sebelum dia ngomong, gue udah ngomong dulu. Oke. Ya, jadi artinya bahwa survei ini ke depan saya kira memang tadi saya orang selalu juga pendekatannya bisa legalistik formal. Jadi artinya pendekatan harus undang-undang diubah dan segala macam itu. Nah, ke depan ini survei ini walaupun tadi Bung Rai mengatakan survei ini punya kelemahan A, B segala macam gitu. Yang perlu dicari tahu juga adalah memang belum pernah ada apakah kepala daerah atau anggota DPR yang dia adalah produk dari politik dinasti itu kinerjanya gimana? Ya kan? Karena kalau dari beberapa data yang kami ini ada yang bagus gitu. Tapi seberapa besar gitu. Nah, itu kan juga bisa diukuran. Jadi ternyata jangan-jangan kalau misalnya saya jelek, berarti memang politik dinasti ini nggak bisa dikembangkan. Karena tidak membuat si orang itu belajar. Jadi kalau kan kita berharap gini, kalaupun ada orang punya privilege dikasih kesempatan, ya yuk belajar dong. Ya kan? Kalau sudah jadi pejabat publik, ya harus perform. Nah, ini yang saya kira ke depan harus di slide berikutnya. Terima kasih, Pak. Oke, banyak catatan soal itu. Termasuk juga soal kinerja itu. Saya mau kita nggak apa-apa ya. Kami sejak kan riset pertama kami tentang oligarki dan dinasti 2019, ya kan. Sayangnya sampai sekarang kami belum memiliki cukup uang untuk melakukan riset itu. Ya, semoga saja besok tiba-tiba di depan kantor kami ya ada dana untuk kita lakukan itu. Tapi menurut saya masukan bagus sekali. Terima kasih Pak Ketua, Pak Doli Ahmad Doli Kurnia. Sekarang ke pemenang pemilu nih, Dedi Yafrisitorus. Ya. Iya, banyak Maka sekali. silakan. Makasih. Jadi tadi saya sebenarnya perlu beberapa data itu lebih rinci lagi ya, terutama soal demografi, karena itu penting buat kita semua. Coba ditampilkan demografinya. Bukan demografi dari teman-teman misalnya yang parti ID-nya kuat itu demografinya seperti apa. Dari situ kita akan tahu apakah memang sudah terjadi keterlibatan generasi baru dalam politik atau itu hanya terusan dari pemilih-pemilih yang sebelumnya. Kita pengen melihat di sana sebenarnya. Ya. Respon ringkat aja Bang. Jadi data dari hasil surveinya akan kita buka. Oke. Jadi akan kita sebar karena ini adalah survei untuk kepentingan publik. Ya. Oke. Lalu yang kedua saya kira yang penting adalah bahwa saya sepakat dengan Doli bahwa sebenarnya ketika ditanya pemilih kita ini agak malu-malu kan. Apakah menerima pemberian segala macam tadi berapa 60%, 80% enggak? Ya lumayan ngawur itu terutama untuk pemilu kali ini gitu. Jadi kadang-kadang jawaban yang kita dapat itu tergantung pertanyaan yang kita kasih. Kalau kita bilang kalau Anda melihat tetangga Anda menerima, apakah Anda sepakat? Kan itu bisa mendivert dan inilah kesalahan banyak survei sebelum ini. Misalnya survei kepuasan Jokowi. Itu kan tergantung pertanyaan yang lu ajukan. Mau bikin 100% juga tinggal desain pertanyaan selesai itu barang. Kan seperti itu gitu loh. Lalu kemudian terutama lagi soal dinasti. Saya kira ketika pemilih ditanya kemarin misalnya habis pilkada, habis pilpres, semua orang aware kok dengan debat soal dinasti. Pasti mereka memberikan jawaban
aman. Kan seperti itu. Tapi kalau mereka ditanya apakah Anda membiarkan anak orang biasa tidak bisa menjadi kepala daerah karena ada dinasti politik, pasti jawabannya beda. Kan gitu. Jadi depends tentang tergantung pertanyaan yang kita ajukan. Nah, kemudian soal money politik, saya cenderung mengatakan yang merusak ini elit kok. Ya, saya ambil kasih contoh. Saya di Kalimantan Utara, bukan siapa-siapa. Datang ke Kalimantan Utara nggak kenal siapa-siapa. Saya jalan semua daerah pedalaman. Yang rame-rame saya nggak datangin karena saya udah tahu becek. Saya bisa mendapatkan hampir 35.000 suara dan itu pemenang terbanyak. Suara terbesar di Kalimantan Utara. Ya. Dan kemudian selama 5 tahun saya bekerja, saya kasih contoh konkret. Dari rasio desa berlistrik 30-an persen, hari ini udah 94%. Oke, tetapi ketika pemilu kemarin, semua desa yang saya listriki selama 5 tahun ini, yang saya bantu dengan ambulan semua rumah ibadah, jalan desa, itu yang pertama digempur dengan money politik. Selesai. Suara saya di situ hancur semua. Siapa yang rusak? Rakyatnya apa elit? Ya elitnya, calonnya, partainya. Karena